Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pemirsa dan juga Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di sore hari ini, marilah kita bersama-sama tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat ketetapan iman, Islam dan ihsan kepada kita. Dan yang kedua, ketetapan hidup yang panjang dan barokah insyaallah. Dan juga ketetapan tubuh kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan harapan kita bersama kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan sebuah kultum dengan tema menjaga ketakwaan dengan mujahadah bin nafs. Dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu perintah untuk kita melaksanakan puasa. Ini berkaitan dengan tema yang akan kami sampaikan nanti, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Kalau kita artikan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian, asyam, yaitu melaksanakan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kaitannya dengan tema yang akan kami sampaikan tadi, yaitu menjaga ketakwaan dengan mujahadah an-nafs. Ada 3 kata yang perlu jamaah sekalian ketahui. Yang pertama adalah kata menjaga. Kemudian yang kedua adalah takwa. Dan yang ketiga adalah mujahadah an-nafs. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, menjaga. Menjaga mempunyai arti memelihara, menahan, menepati, dan melaksanakan. Kemudian takwa, sudah kita ketahui bersama bahwasanya takwa adalah melaksanakan atau menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, kata mujahadah an-nafs. Mujahadah secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Kemudian an-nafs yaitu diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pemirsa, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kami jelaskan sedikit terkait dengan menjaga ketakwaan dengan mujahadah an-nafs.
Sebagaimana tujuan ibadah puasa yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat menjaga yang tadi sudah saya sampaikan, menepati, memelihara, menahan. Nah, ini apa yang ditahan? Apa yang ditepati, apa yang dipelihara? Tidak lain adalah ketakwaan itu sendiri. Ya. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, tentu kita akan melaksanakan apa yang diperintah Allah, apa saja yang diperintah oleh Allah. Dan itu harus kita jaga, anak-anak. Ya. Yang diperintah oleh Allah tentu sebagaimana berada di dalam rukun Islam. Di antaranya adalah kita harus melaksanakan sholat. Kemudian kita harus melaksanakan yang namanya puasa. Dan nanti kita juga harus melaksanakan yang namanya membayar zakat. Dan juga bagi yang mampu, kita bisa melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Nah, ini suatu kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga, kewajiban-kewajiban yang harus kita tepati, kita pelihara. Ini namanya menjaga ketakwaan. Dan kita laksanakan dengan hati yang sabar, anak. Kalau kita tidak sabar, ya, maka kita tidak bisa menjaga ketakwaan ini yang Allah sudah berikan ketakwaan ini kepada kita. Ya. Kemudian selain kita mempunyai ketakwaan kita kepada Allah, juga kita diwajibkan untuk menghindari, untuk ya tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang? Banyak sekali, anak-anak. Ya. Di antara dosa-dosa besar yaitu adalah minum minuman keras, ya. Kemudian durhaka kepada orang tua kita. Kemudian ada juga dosa besar yaitu berzina. Naudzubillah, itu naudzubillah. Ya. Mendekati saja kita tidak boleh. Apa? Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Nah, kita harus menahan ini supaya kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ini termasuk kalimat menjaga, memelihara, menepati. Apa yang ditepati? Bentuk ketakwaan tadi, ya. Yang harusnya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana berada dalam rukun Islam, ya. Maka kita juga harus menjaga apa-apa yang dilarang oleh Allah itu untuk tidak kita laksanakan. Nah, apakah cukup hanya dengan kita memelihara itu saja, atau cukup dengan menjaga seperti itu saja? Tidak, anak-anak semuanya. Ya, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Terus supaya penjagaan kita itu terjaga terus, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mujahadah an-nafas. Ya. Apa? Mujahadah an-nafas. Mujahadah arti bahasanya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh sesuai berada dalam hati kita, tidak ada pengaruh dari yang lain. An-nafas artinya diri kita. Jadi mulai dari kita. Ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh dalam kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah, maka itu namanya mujahadah an-nafas. Mungkin sebagai contoh adalah ketika kita disuruh sama orang tua kita untuk apa? Tilawatil Quran, untuk menambah sedekah kita, untuk menambah amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain oleh orang tua kita. Tentu itu merupakan wasilah, ya, sebagaimana penyebab datangnya rahmat dari Allah, maka kita laksanakan. Tetapi kesungguhan ini jangan hanya semata-mata diperintah oleh orang tua kita, tapi betul-betul
karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian ya, dan anak-anak semua yang dirahmati Allah, sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan menjaga ketakwaan dengan mujahadah nafas. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk bisa melaksanakan, menjalankan apa yang diperintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan sesungguh-sungguhnya hati kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.